fotosintesis itu dipastikan harus ada CO2 dan harus ada air, ditambah berbagai macam mineral, fosfor, mikro makronutrien, sehingga selama proses fotosintesis itu sinar matahari, energi yang dari sini itu diubah oleh makhluk yang punya hijau daun atau fotosintesis, baik itu tumbuhan maupun fitoplankton atau bakteri yang punya kemampuan untuk itu menjadi biomasa. Nah, biomasa itu bisa selulosa atau lignoselulosa, bisa pati, bisa protein, bisa lemak, bisa minyak, bisa mineral, vitamin, mineral, kompleks ya. Tapi sebetulnya di sini bisa juga tidak hanya selulosa, tapi dalam bentuk gula, dalam bentuk sukrosa, dalam bentuk laktosa, macam-macam lah. Tapi itu melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu dengan kemampuan tumbuhan, dia menyusun kompleks biomasa. Jadi energi matahari itu diubah menjadi biomasa yang nantinya akan menjadi bahan baku utama untuk kegiatan biokonversi, untuk kegiatan bioekonomi, untuk kegiatan ekonomi sirkuler. Nanti saya coba ceritakan. Yang jelas biomasa itu seringkali sangat dibutuhkan, tapi seringkali harganya itu masih murah ya. Tapi yang jelas biomasa dalam kaitan kuliah kita itu dapat dikonversikan menggunakan agensia biologi atau biological process atau proses fermentasi, fermentation teknologi, menjadi produk, menjadi barang, menjadi jasa yang pada umumnya itu lebih tinggi nilainya daripada bahan baku biomasa itu. Makanya proses biokonversi itu selalu atau banyak dihubungkan dengan kegiatan bioekonomi dan sekarang masuk ke dalam babak baru ekonomi sirkuler. Karena melalui biokonversi itu penggunaan dari biomasa itu akan lebih efisien karena segala macam bahan bisa diproses secara biokonversi itu menjadi produk atau jasa, termasuk di sini untuk bahan sandang, untuk pangan, untuk papan, untuk obat-obatan, untuk energi, dan berbagai produk serta jasa lain untuk keperluan hidup manusia sebetulnya. Nah, proses fotosintesis sendiri itu bisa terjadi di hutan, bisa terjadi di ladang, di pesawahan, bahkan di depan rumah kita tuh fotosintesis itu terjadi. Yang jelas melalui proses fotosintesis itu akan bisa menghasilkan biomasa untuk mensuplai kegiatan biokonversi atau bioekonomi untuk kebutuhan umat manusia sebagai konsumer pertama, tapi juga hewan juga menjadi konsumer juga sih untuk biomasa dan menghasilkan produk, bahkan untuk produk untuk kesehatan. Nah, yang ironinya tuh biomasa itu tidak selalu dianggap sebagai bahan baku gitu ya untuk kegiatan industri. Tapi biomasa itu sebagian besarnya itu tidak diproses dan bahkan banyak yang dibuang, akhirnya menjadi sampah. Kalau DKI Jakarta itu harus menampung sampah, khususnya sampah organik ratusan ton per hari, itu sebetulnya identik dengan ketidakmampuan kita untuk mengolah biomasa itu sebetulnya. Tapi biomasa itu dibuang, yang akhirnya menjadi sampah. Kira-kira dipahami yang ini ya? Apa yang kita akan geluti sekarang dalam kuliah ini, biomasa. Biomasa itu asal-usulnya dari sini, fotosintesis. Ada yang mau menanyakan
Atau mau bertanya sampai situ? Prof, berarti kurang lebih biomasa itu bisa dikatakan senyawa organik yang memang ada di makhluk hidup ya, Prof? Iya, khususnya di dalam tumbuhan, karena biomasa tuh nggak akan terbentuk kalau nggak ada tumbuhan. Sebab hewan tidak mempunyai kemampuan fotosintesis sih. Sebagian besar mikroba juga tidak. Hewan hanya mengkonsumsi biomasa, tapi sebetulnya terjadi biokonversi juga. Kalau kita lihat secara hati-hati ya, misalnya sapi makan rumput. Rumput kan hasil fotosintesis itu biomasa. Dimakan oleh sapi, sapi juga sebagai kayak bioreaktor juga sebetulnya. Sapi sangat kompleks ya, dikunyah dulu, dikasih enzim dulu. Tapi berbagai macam mikroba ada di dalam perut sapi menggunakannya menjadi volatile fatty acid, merombaknya menjadi gula, merombaknya di apa, akhirnya diserap oleh diserap oleh sel dan dialirkan melalui darah ke seluruh tubuhnya, akhirnya dia tumbuh tuh. Sapi itu mulai dari sekian kilo pada saat lahir, terus tumbuh-tumbuh, akhirnya sekian ton gitu. Tapi biomasa yang ada di dalam dirinya itu sebetulnya konversi dari biomasa awal, biomasa primer ya, menjadi daging. Juga ayam begitu. Tiba-tiba jadi daging ayam gitu. Cuman kasus mengenai produksi di sektor peternakan sapi, ayam itu nggak menjadi domain kuliah kita. Yang nanti akan kita lihat biokonversi dalam artian yang agak lebih sempit menggunakan mikroba misalnya untuk keperluan macam-macam. Yang jelas dengan melalui kuliah ini diharapkan nanti akan ada advokasi pada publik karena kalian mengerti bahwa biomasa itu jangan dibuang, tapi harus dimanfaatkan. Untuk apa aja? Mungkin composting, mungkin budidaya jamur merang, mungkin apa aja gitu yang dilakukan. Mestinya kegiatan biokonversi itu dilakukan di sentra-sentra produksi. Misalnya ada pertanian sawah, nanti akan saya unjukin. Harus diproses sedemikian rupa sehingga dari desa itu nggak ada tuh waste atau apa namanya produk biasa-biasa gitu, tapi produk yang hasil proses biokonversi itu harusnya seperti gitu. Jadi sirkular ekonomi gitu, nggak ada biomasa yang nganggur tapi dimanfaatkan dengan berbagai macam teknologi yang sudah dikenal atau mungkin yang akan dikembangkan. Ya gitu ya. Paham kan sekarang ya? Karena ini dasarnya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat biomasa itu apa gitu, saya mulai cerita mengenai yang simpel aja dulu. Sukrosa misalnya. Kalau kita tuh lihat sosok tanaman tebu, dia di dalam batangnya itu betul-betul menjadi deposit dari hasil fotosintesis. Bahkan sudah lebih kompleks karena gula ditambah dengan dengan gula yang lain menjadi sukrosa. Jadi campuran antara glukos sama fruktos dia menjadi menjadi gula yang kita kenal sekarang menjadi sukrosa. Sukrosa ini kan dua sosok gula ya, glukos sama fruktos. Nah dari situ ada yang menggunakan langsung sukrosa karena memang sudah manis, ada yang diproses dikonversi dengan enzim jadi glukosa sama fruktosa. Fruktosa lebih manis, tapi fruktosa juga prekursor dari pembuatan lemak di dalam tubuh. Jadi Amerika Serikat sudah membongkar rahasianya bahwa
kenapa obesitas itu terjadi sangat keras di Amerika Serikat, karena mereka terlalu banyak makan sukrosa, karena sukrosa dianggap sebagai 2 kali lebih manis dari sukrosa. Fruktosa maksudnya kemanisannya 2 kali daripada sukrosa, tapi kita diminum, dimakan dalam Coca-Cola segala macam, tiba-tiba obesitas terjadi. Tapi ternyata dalam siklus Krebs, fruktosa itu prekursor untuk pembuatan asam prekursor untuk pembuatan lemak lah pokoknya. Nanti mungkin kalau tertarik saya akan kasihkan video tentang kuliah dari UC University of California di San Francisco. Itu sangat menarik. Tapi ada juga yang memang glukos dan fruktose agak terpisah gitu. Itu dalam buah-buahan, dalam vegetables, di dalam madu sudah terpisah, belum menjadi sukros seperti di dalam sugar cane. Ada juga laktos, tapi ini biasanya di dalam susu ya. Itu juga biomasa juga sih sebetulnya. Cuma yang dihasilkan di tahap rantai makanan yang kedua, bukan di tumbuhan. Itu rantai makanan di jilid 1 ke hewan dimakan oleh sapi, kemudian dikonversi menjadi susu yang di dalamnya terdapat laktos. Ada juga maltosa. Maltosa biasanya dibuat dari biomasa yang lain yang treatment oleh enzimatic proses, khususnya dari pati oleh beta amilase menjadi maltosa. Nanti mungkin kita bisa ceritakan ini sedikit demi sedikit. Jadi yang sangat simple itu adalah gula yang sederhana, baik glukos monomer, fruktos monomer, sukros, laktosa, maltosa 2 gugus gula ya. Itu biomasa. Nah, biomasa itu juga bisa diambil dari aren misalnya. Kalau misalnya ini ada fluoresen pembungaan, dipotong terus ditadah di sini, baik dari aren maupun dari kelapa, kita akan dapatkan nira. Nira itu banyak sekali kandungan glukosa sama fruktosanya sebetulnya. Ternyata kalau kita lihat dari banyak pengalaman, terutama di Indonesia, aren, di samping aren sama kelapa, kita juga bisa mengekstrak gula dari nipah juga. Padahal hutan nipah kan sangat besar di Indonesia. Kayaknya belum banyak yang memanfaatkan untuk produksi nira. Terus gewang. Di NTT, di Nusa Tenggara Timur lah khususnya, itu evergreen sebetulnya gewang ini, termasuk juga lontar. Lontar juga evergreen di daerah yang sangat kering. Khusus untuk dari kelapa, di samping dari produsen bunga untuk mendapatkan nira, ada juga air kelapa. Air kelapa juga kaya juga tuh dengan sukrosa sama glukosa. Jadi nira dari berbagai macam jenis tumbuhan, bukan tanaman ya, jarang-jarang yang ditanam soalnya. Dia tumbuh sendiri di alam. Dari kelompok palm, seperti aren, nipah, gewang, kelapa, lontar, itu betul-betul menjadi sumber biomasa yang sangat luar biasa untuk proses biokonversi. Saya pernah kawan saya namanya Paul Nayola, orang LIPI, dia bekerja dengan lontar. Lontar itu disadap tuh 2 kali dia. Kalau pagi dia dapat 15 liter, sore dapat 10 liter. Jadi sehari itu dia dapat 25 liter dari satu pohon. Padahal menurut Pak Nayola, lontar di kawasan Pulau Rote saja itu sudah hampir 3 juta tegakan pohon lontar yang hidup alami gitu kan.
Kalau 3 juta kali 25 liter berapa banyak itu kalau diproses menjadi bioetanol, biopremium untuk energi, mungkin orang-orang NTT nggak perlu bensin kali. Cuman kayaknya waktu saya kunjungan juga ke Kupang, ke Pulau Rote segala macam, kayaknya belum ada sih kegiatan-kegiatan itu. Yang menarik juga bisa dibikin alkohol yang 70% untuk kebutuhan medical, untuk kebutuhan klinik atau laboratorium atau rumah sakit. Oh, itu kebutuhannya seluruh Indonesia tuh banyak sekali itu. Ini menjawab peluang bisnis juga sebetulnya untuk mengkonversi ini semua ke dalam bioetanol untuk biomedis ya. Nah, di samping tadi nira dan sebagainya atau gula dari tebu, sumber utama dari biomasa itu adalah dalam bentuk starch. Jadi di dalam tumbuhan sendiri, si gula yang hasil fotosintesis itu disusun dalam ikatan kompleks berupa polimer dari glukos dengan ikatan 1,4 alfa, ya 1,4 alfa glikosidik atau 1,6 alfa glikosidik, membuatlah itu starch, baik itu dalam bentuk amilum maupun amilopektin. Nah, yang uniknya starch itu di store atau disimpan dalam tumbuhan dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam bentuk sereal grain seed, termasuk jagung, wheat, rice, sorghum. Itu semuanya isinya itu di dalam itu pati itu. Atau pati itu disimpan dalam root dan tubers. Potatoes misalnya, kentang, ubi-ubi jalar, tapioka, arrowroot, dan masih banyak lagi berderet itu tumbuhan yang bisa menyimpan starchy materials itu dalam root dan tubernya, termasuk ganyong, dioskorea, macam-macam lah di sini. Tapi uniknya, starchy material itu bisa juga disimpan di batang malahan dan di dalam ampulurnya. Kalau sagu itu batangnya dikelupas 1 atau 2 cm, semua di dalamnya isinya tuh pati dan serat pastinya itu. Seratnya juga agak serat kasar. Nah, ini juga yang sumber biomasa. Jadi kalau kita lihat sumber biomasa itu bisa berbentuk glukosa dan polimer-polimer pendek yang menyusunnya, terutama yang ada di dalam nira, itu dalam buah-buahan, dalam sayuran, termasuk dalam wortel juga itu banyak gulanya sebetulnya di situ. Tapi ada juga yang dalam bentuk yang lebih kompleks, dalam bentuk starch, ikatan polimer glukosa dengan ikatan satu sama lainnya itu 1,4 alfa glikosidik, baik 1,4 maupun 1,6. Biasanya daya atau kemungkinan bisa dibiokonversikan tuh, kemudahan dibiokonversikan tuh yang awal tuh seperti glukosa, apalagi ya, sukrosa, maltosa, itu lebih mudah dipakai sebagai bahan baku untuk biokonversi dibandingkan starch. Karena semua bahan-bahan seperti yang tadi saya sebutkan juga, baik termasuk maltosa, masuk sukrosa, kalau mau dipakai sebagai bahan baku biokonversi oleh mikroba misalnya, atau untuk makhluk hidup yang lain, termasuk juga jamur, itu tidak mungkin dia itu bisa masuk ke dalam sel, apalagi pati ya, tidak mungkin bisa masuk ke dalam sel. Sukrosa aja sukar untuk bisa masuk ke sel, atau tidak bisa ya masuk difusi
masuk ke dalam sel, untuk masuk ke siklus Krebs. Semua barang-barang itu harus dikonversi dulu ke glukos. Karena hanya glukos yang bisa ditransport ke dalam sel dari makhluk hidup, termasuk dalam kegiatan biokonversi. Jadi di dalam membran setiap sel itu ada enzim, namanya enzim kinase. Dia ada kemampuan si enzim itu untuk menambahkan fosfat ke dalam glukos, menjadi glukos fosfat di membran sel itu. Baru glukos fosfat lah yang punya energi satu fosfat dari perubahan ATP ke ADP, baru glukos fosfat itu masuk ke dalam sel. Kalau kalian sudah belajar metabolisme, ada mekanisme itu. Karena dari glukos fosfat di membran sel, baru ke fruktos fosfat, masuk ke siklus Krebs untuk pembangunan energi, untuk menghasilkan energi supaya makhluk hidup bisa bergerak dan sebagainya kan. Itu mulanya dari situ. Jadi makin kompleks, makin sulit di ini, karena starch sendiri kalau mau dipakai harus dirubah dulu menjadi glukos, dan untuk ke sana starch itu harus dibombardir dulu atau dilumatkan dulu menjadi glukos ya oleh enzim, macam-macam enzim amilases. Nah, sekarang ada lignoselulose. Ini yang paling abundance, paling banyak ditemukan di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Cuman lignoselulose itu ikatannya, lignoselulose juga ada ligninnya, tapi selulosnya itu polimer glukos ya. Glukosa, polimer glukosa. Tapi polimerisasinya itu dengan susunan 1,4 glikosidik, tapi beta. Itu lebih sulit dicerna tuh. Lebih sulit dicerna. Bentuk-bentuk lignoselulose macam-macam, dari wood pellet, wood chip, rice straw. Nanti akan kita ceritakan mengenai rice straw, wheat straw, palm waste juga, sugar cane waste, bagas segala macam, bio waste, dan macam-macam biomasa yang lain. Lignoselulose itu bisa dari sisa-sisa dari tumbuhan, agro waste juga, forest biomass. Nah, ini forest biomass itu, kalau di sini contoh-contoh dari luar negeri ya. Kalau kita tahu di sini forest biomass itu bisa akasia, bisa albizia, bisa eukaliptus. Nah, sebetulnya kita belum melirik forest biomass secara utuh, kecuali untuk pulp dan paper ya. Tapi penelitian-penelitian di dunia sekarang, forest biomass itu menjadikan biomasa yang sangat luar biasa pentingnya, karena serat selulose kalau menjadi nano cellulose fiber itu bisa dipakai sebagai bahan baku untuk membuat advanced materials ya. Termasuk untuk sekarang mah dari cellulose nanofiber bisa orang membuat tulang buatan, bisa membuat kuping buatan, untuk transplantasi pembuluh darah buatan. Ada teman saya di Kyoto menggunakan nanofiber dari cellulose nanofiber, itu bisa dijadikan advanced material untuk membuat bahan atau membuat material yang elastis seperti plastik, bening seperti kaca, kekuatannya 4,6 dari baja steel. Tapi biomasa ini punya conductivity yang sangat atau identik atau sama dengan LCD, sehingga mereka mengembangkan dari forest biomass ini menjadi pengganti LCD sekarang. Jadi mereka sudah sangat tinggi ilmu pengetahuan. Termasuk juga forest waste bisa dipakai juga sebetulnya. Ada industrial chemical.
industrial waste, municipal waste, yang ini yang menjadi permasalahan besar di Jakarta. Ya. Nah, jadi kembali yang kalau masuk ke alam pikiran kita, apa sih biomasa itu? Ya, biomasa itu kan hasil fotosintesis ya. Bisa berupa glukos, bisa berupa sukros, bisa berupa maltos, bisa berupa pati, tapi bisa juga berupa lignoselulose. Ligninnya sendiri juga biomasa juga. Ada kawan saya yang bekerja di Kajusak Research Center di Kyoto. Itu dia sudah punya 400 monomer lignin. Ternyata monomer lignin itu wah dahsyat sekali kegunaannya untuk kosmetik, bahkan untuk scavenger radikal bebas untuk penyembuhan kanker. Dan monomer lignin itu dijualnya mahal banget ya. Termasuk katesin di dalamnya itu. Kalau ada kesempatan kalian bisa lihat monomer lignin itu apa aja. Nah, ini yang cerita yang saya ingin ceritakan, yang selulose. Cellulose source itu betul-betul sebetulnya cellulose fiber. Kalau di unspin bisa menjadi microfiber, dari microfiber di unspin lagi menjadi nanofiber. Nah, ini yang sebetulnya biomasa yang sangat tinggi nilai gunanya, dan kalau dipakai untuk bahan baku untuk pembuatan biomasa, pembuatan sesuatu material, pasti dikeluarkan nano material base advanced materials untuk berbagai macam kebutuhan nano fiber. Cuman kita baru sampai ke cellulose fiber atau bahkan masih lignoselulose, paling hebat ya jadi bahan baku untuk menumbuhkan jamur, ya sudah gitu. Tapi orang lain sudah masuk lagi ke dalam arena mikrobiologi yang kemudian diurai menjadi macam-macam produk yang bernilai tinggi. Nah, di samping tadi glukos, sukros, starchy material, lignoselulose, selulosa sendiri, biomasa yang diproduksi juga bisa juga protein, khususnya di sini protein yang ada di dalam tumbuhan, termasuk kacang-kacangan seperti kedelai dan sebagainya. Kan? Kalau di dalam hewan sih sangat banyak ya, tapi tetap saja bahan bakunya harus dari plant resources, tidak termasuk juga sebetulnya plant resources yang mengandung protein tinggi, tapi sebetulnya mengandung gula tinggi ya, mengandung starch yang tinggi, mengandung selulosa yang tinggi, itu baru dikonsumsi menjadi protein oleh hewan. Di sini ada juga campuran protein dan fat, termasuk dalam avocado, dalam almond, dalam macam-macam ya. Saya di sini gambarkan juga dari ikan juga biomasa juga sebetulnya. Memakan fitoplankton sehingga dia menghasilkan protein tinggi tapi fatnya juga tinggi juga. Ayam juga pertamanya biomasa dari tumbuhan, termasuk dedak segala macam, konsumsi menjadi apa namanya, menjadi telur ya, yang kaya akan protein dan lemak. Yang menarik itu avocado. Saya kedatangan 2 pakar farmasis, sebetulnya dia dari apa namanya bioindustri di Korea, menanyakan kepada saya punya avocado enggak gitu ya. Dia mau mengimpor dari Indonesia. Jadi kita ada kesempatan ekspor sebetulnya. Tapi ketika dikunjungi, dilihat dan dipelajari oleh mereka, ternyata alpukat yang ada di Indonesia tuh terus sama yang di pasar itu berasal dari pengumpul tuh. Jadi nano-nano sumbernya tuh dari pekarangan rumah. Jadi nggak seragam. Padahal menurut penelitian dia ada 2 paten di Korea Selatan, saya lihat sendiri, ternyata
minyak alpukat atau avocado oil itu bisa sangat mempengaruhi atau bisa memperbaiki sel-sel rambut pendengaran di dalam kuping kita. Jadi avocado oil mereka kembangkan untuk menjadi obat untuk memulihkan pendengaran. Padahal menurut mereka pendengaran orang-orang di seluruh dunia itu dengan adanya gadget itu banyak sekali kerusakan. Jadi yang akan memerlukan obat anti ketulian itu ternyata ada di avocado oil. Tapi kalau dari avocado ke oil itu nggak biokonversi, barangkali hanya konversi biasa aja, yang nanti saya akan coba ulas juga. Nah, ini adalah cara-cara biokonversi juga sebetulnya, atau konversi lah, termasuk menggunakan fermented food di Southeast Asia. Banyak sekali ternyata contoh-contohnya di berbagai negara. Indonesia punya tempe, kimchi di Korea, semacam asinan ya. Injera di Ethiopia, Sri Lanka, ini semuanya indigenous fermented food. Jadi bioconversion of biomass to food, ya, functional food. Di Hawaii, Puto di Filipina, Daiichi Mianchi di Cina, Jarbi di India, dan macam-macam itu. Ternyata banyak juga tuh, dan banyak juga yang biomasa itu seperti protein diubah menjadi probiotic food dengan menggunakan aneka ragam lactobacillus. Nah, ini seperti pembuatan tempe. Siapa di antara kalian yang sudah pernah membuat tempe sendiri? Belum, Pak. Belum ya? Menarik loh sebetulnya. Karena tempe yang sekarang itu kan belum ada orang Pabiona yang menggeluti biokonversi sih. Jadi tempe itu ya tempe gitu-gitu aja gitu. Nanti saya dengan Ibu Neri dan Ibu Noverita, saya ingin membuat aneka ragam tempe. Ini terpacu dengan pengalaman saya waktu kunjungan ke Chicago, nggak terasa itu. Di sana tuh ada 21 macam tempe di etalase di supermarketnya itu. Ada tempe rumput laut, ada tempe apa lagi itu, macam-macam tempe. Ada tempe burger, ada es krim tempe, macam-macam lah. Nanti ingin dipakai sebagai alat untuk praktikum dari grup kalian nantinya, sehingga bisa mulai dari membuat ragi tempe sampai membuat tempe yang macam-macam gitu, bukan dari kedelai aja. Kedelai dengan campuran lah, dengan campuran yang lain-lain. Mungkin nanti Ibu Neri bisa cerita. Ada oncom, ada tutuk oncom. Ini juga ada pembuatan kecap juga. Dalam pembuatan kecap itu si kedelai yang ini ya, kedelai, kemudian di steam kedelai atau soybean ini dicampur dengan tepung gandum, kemudian diinokulasi dengan Aspergillus oryzae starter. Masuklah ke dalam ruangan koji. Jadi setiap butiran kedelai itu ditumbuhi dengan Aspergillus oryzae di sini. Setelah terjadi pelarutan protein dan perombakan macam-macam, kemudian dimasukin ke dalam tong yang diberi kadar garam tinggi dan hanya hidup Saccharomyces tertentu atau yeast tertentu. Di sini terjadi moromi. Moromi itu terutama pembentukan cita rasa moromi itu. Moromi making.
Di sini bisa juga dilihat di sini banyak sekali GABA producing bakteri. Kemudian ini dilanjutkan untuk pembuatan apa namanya produk yang lain. Tapi kalau misalnya dari moromin di sini itu ke filtrasi, dipanaskan, disaring, dimatangkan menjadi kecap soy sauce. Saya pernah pergi ada kunjungan ke pabrik kecap Kikkoman di Jepang. Dan saya baru memahami bahwa Kikkoman itu punya pabrik, ada 2 pabrik di Amerika Serikat untuk membuat soy sauce, besar sekali pabriknya. Ada 4 pabrik di Jepang untuk konsumsi dunia, dan ada 1 di Cina. Tapi mereka itu, si pabrik Kikkoman itu hanya dari 1 spesies saja, namanya Aspergillus oryzae. Ternyata dengan 1 spesies itu bisa membentuk bisnis multimiliar dolar. Kalau kita lihat di restoran-restoran Jepang, daging tertentu termasuk khusus daging ikan, nggak perlu dimasak tuh, celupin aja soy sauce terus langsung dimakan. Enaknya luar biasa. Waktu dia mau promosikan di Amerika Serikat, kesulitan juga pada awalnya menjual soy sauce. Tapi dengan mendirikan restoran yang menjajakan ikan yang tidak dimasak itu, wah, orang Amerika pada senang. Ini soy sauce tuh enak banget. Kebutuhannya meningkat sehingga mereka membuat 2 industri di Cina, di Amerika Serikat. Hanya menggunakan Aspergillus oryzae. Bayangkan dengan punya kita tempe, Rhizopus oligosporus. Cuma sampai di sini aja. Memang banyak sekali yang dapat keuntungan dari tempe. Cuman tidak seperti industri besar menggunakan spesies mikroba untuk menghasilkan kecap khusus Kikkoman yang laku di pasar dunia dan bisnisnya multimiliar dolar. Satu berpikir ya, aduh, kalau kita bisa menggunakan spesies mikroba yang kita punya ya, termasuk koleksinya jamur makro yang ada di tempatnya Ibu Ovet. Aduh, indah banget ya. Biomasanya kita banyak, kayak apa starchy material atau lignoselulose, bahkan nira. Kenapa kita nggak bisa menggunakan jasa mikrobiologi ini gitu? Jamur, bakteri, yeast menjadi sesuatu produk yang bernilai tinggi gitu. Karena produksi atau biokonversi itu dikuasai asing juga sih di Indonesia, termasuk pembuatan monosodium glutamat misalnya, dari molasses, malahan dari limbah pembuatan gula itu dikuasai asing ya, bukan punya Indonesia. Nah, sekarang sudah kita mengetahui tentang biomasa, dari mana saja, apa aja bentuknya. Sekarang ke biokonversi. Salah satu biokonversi itu adalah menggunakan limbah lignoselulosa, yang menarik sih bagi saya ya. Itu untuk menghasilkan jamur kayak shiitake di sini. Di Jepang tuh sangat luar biasa. Padahal prosedurnya itu sangat mudah ya. Dari kita punya larutan medium di sini, dibuat dari ekstrak kentang segala macam, tambah agar, tambah glukosa sedikit, kita bisa membuat petri dish di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan isolasi dari miselium jamur dari macam-macam, termasuk juga dari kontaminan di sini diceritakan. Tapi kita bisa ambil dari tubuh buah, diambil bagian dari dalam tubuh buah ini yang steril, diajarkan Ibu Noverita pastinya tuh. Masuk ke sini, kita mendapatkan sel murni di sini. Satu koloni sel, kemudian dikembangbiakkan, dipropagasi menjadi
kultur sel murni dari jamur makro, baru diinokulasikan ke dalam grain, mau apa aja, sorghum atau apa yang sudah steril pastinya, kemudian tumbuh di sini menjadi inokulan, menjadi spawn yang bisa ditaruh di loyang yang berisi dicampur dengan bahan substrat tertentu, akan menjadi tray cultures ya, menghasilkan jamur ini. Atau ini diinokulasikan ke dalam kayu yang dibor, yang menghasilkan ini ya, di kanan atas ini. Atau diinokulasikan ke dalam bak substrat, kemudian disebar ke dalam polybag, di dalam tray, ke dalam macam-macam. Jadi kita mempunyai aneka ragam cara budidaya jamur, wall cultures, ya, atau di dalam bag seperti gini digantung, atau bag culture di sini. Kemudian bisa juga dalam mound cultures, seperti berkebun kita ya. Jamurnya tidak hanya shiitake, tapi juga bisa pakai jamur ini. Kalau jamur ini tuh, kalau kita bikin backlog kan pakai plastik tuh, kayak gini nih, kayak yang 3, 4, 5 ini. Di Jepang, pengalaman saya lihat di industri jamur tuh pakai ini, pakai dari polipropilen atau apa yang kemudian bisa didaur ulang, bisa dipakai berulang kali maksudnya. Itu menarik juga. Yang tadi itu, ini sifatnya aerobik semuanya. Tapi ada juga yang anaerobic bioconversion. Mulai dari hidrolisis pada awal proses fermentasi anaerob, dari bahan-bahan seperti selulose, starch material, menjadi unsur-unsur yang sederhana, glukosa khususnya, baru ke step yang berikutnya ada bacillus dan sebagainya, bakteri, itu untuk proses anaerobik tingkat lanjut, pembentukan asam sebetulnya di sini. Kemudian setelah asam itu terbentuk, masuk ke tahap berikutnya, menjadi metan, hidrogen, dan CO2. Sekarang ada device yang bisa memisahkan ketiganya, ada metannya, hidrogennya, CO2-nya, untuk berbagai macam keperluan. Ini berbagai macam parameter yang diukur, terutama keasamannya dan sebagainya itu. Tapi akhirnya dari proses ini semua, dengan melalui berbagai macam tahap fermentasi anaerobic digestion itu menghasilkan biogas dan digested manure atau limbah effluent yang bisa dipakai untuk pupuk buatan. Saya punya pengalaman khusus di sini. Saya sekarang ada di Ciparai, di pesantren, dibikinkan biogas oleh tim LIPI di Bandung. Saya yang membina, membuat biogas. Di pesantren itu kita baru bisa menghasilkan 30.000 watt listrik untuk pesantren itu. Dari kotoran santri sampai kepada limbah dari warung kantin, dari limbah peternakan yang mereka punya, itu dibuat biogas. Baru cukup untuk 30.000 watt listrik. Di samping pastinya memasak dijamin ya. Kalau biogas di Jepang cukup luar biasa sebetulnya, desainnya sangat bagus. Dan mereka sudah menggunakan biogas itu untuk di-upgrade ke fuel cell, ke electricity, maupun juga untuk vehicle, untuk kendaraan untuk mobil. Itu asalnya dari biogas. Di Jepang sendiri, food waste masuk ke dalam tangki ini, kemudian menjadi biogas, dikasih steam, ada namanya
syngas menjadi hidrogen. Dengan cara ini kalau kita punya 50 ton limbah di sini bisa menghasilkan 2,6 sampai 4 megawatt listrik. Jadi dengan 5 ton sampah sebetulnya bisa digenerate listrik cukup mungkin untuk satu kecamatan kalau di Indonesia. Di Jepang sendiri punya Japan for Sustainability. Japanese Railway memulai biogas untuk dipergunakannya dalam proses produksi pangan. Ada juga waste from station building mobile, mengelola sampah. Tapi di sana masyarakatnya memang sangat tertib ya, yang sampah organik ke organik, yang kaleng ke kaleng, kertas ke kertas, plastik ke plastik dan sebagainya. Jadi dari setiap rumah pasti dibuang itu sudah sangat teratur. Jadi industri biogas juga berjalan dengan baik. Kalau di Indonesia tuh, aduh, kecampur sangat luar biasa buruknya ya. Kalau di sana sampah tuh merupakan bahan biomasa yang diperlukan untuk membangun energi dan sebagainya. Kita belum. Di kalangan rumah tangga masih berantakan juga, apalagi ke tingkat pemerintah daerah ya, kesulitan untuk mengelola sampah. Tapi sampah menjadi sumber penghidupan banyak orang juga sih kalau di Jakarta. Nah, ada contoh-contoh yang lain mengenai biokonversi juga, tapi di sini biotechnological transformation of lignocellulose biomass in industrial product. Bisa melalui proses fermentasi menghasilkan biomasa protein seperti jamur dan sebagainya, akhirnya masuk ke human and animal nutrition. Bisa juga end up ke organic acid kayak cuka dan sebagainya. Ada juga menghasilkan lignocellulosic enzyme yang kemudian dipakai selanjutnya untuk merubah atau untuk menghasilkan selulase, hemiselulase, dan ligninase untuk keperluan sakarifikasi dari selulos dan hemiselulose. Kalau lignin itu menghasilkan phenolic compound yang tadi saya ceritakan, jadi banyak sekali produk dari monomer lignin di sini. Tapi setelah sakarifikasi kita menghasilkan 3 molekul gula sederhana, glukos, xylose yang 5C, kemudian mannose. Xylose bisa jadi xylitol sama purpurar. Ini suatu energi juga, bioenergi. Tapi glukos dan mannose bisa masuk ke fermentasi, bisa untuk produksi fine chemical, termasuk monosodium glutamat dan antibiotik misalnya, bisa memproduksi metan, bisa membuat protein dari jamur, dari mikroba, bisa membuat polimer polisakarida juga, bisa juga membuat alkohol sebetulnya. Ini sangat kompleks dari proses konversi, biokonversi ya. Kalau kita lihat biokonversi dari lignin materials, kalau kita punya lignocellulosic di sini diekstrak menjadi lignin, ini menghasilkan residu yang tidak dipakai, tapi di sini fenolik. Tapi sekarang fenolik itu bisa dipakai untuk farmasi sebetulnya, termasuk untuk diabetes dan sebagainya, anti cancer. Lignocellulosic material menjadi selulose dan hemiselulose. Ini selective filtration untuk oligosacharid, menghasilkan oligosakarida, monosakarida ke bioetanol, ke produk yang lain, asam organik, ke drink softener, ke pharmaceutical, ke produk, ke aditif-aditif dan sebagainya. Di setiap proses itu ada desain, ada strain improvement, ada co-cultivation, dan juga mungkin harus menggunakan bioteknologi dari manipulasi gen atau genetic engineering juga sebetulnya. Tapi ini seputar biokonversi.
Nah, ini ada orang mencoba membuat semacam cara memanage khususnya bio waste ya, waste bioorganik, food waste segala macam, itu ke proses pre-fermentation, thermochemical treatment, syngas, biochar dan sebagainya. Ini pre-fermentation treatment dirubah ke volatile fatty acid, ke alkohol, laktat dan sebagainya. Ini masuk ke proses biokonversi. Functional microbiome menghasilkan metabolit tertentu dan akhirnya dikembangkan menjadi produk. Ada orang yang membuat produk yang sekarang lagi hot juga di pasaran, caproic acid, heptoic acid, caproic acid. Ini sangat spesifik tapi sangat mahal. Tapi kita juga bisa, kalau sudah masuk ke dalam molekul-molekul yang sederhana dari bio waste, itu bisa dipergunakan untuk berbagai macam produk. Sebetulnya proses biokonversi itu sangat diperlukan ketika molekul biochemical molekul yang penting itu tidak bisa diproduksi di alam. Jadi harus melalui synthetic route, harus melalui proses engineering. Di sini ada engineering fundamental dari bioteknologi, bisa prosesnya biotransformasi menggunakan enzim atau sel keseluruhan, karena sel itu sebetulnya campuran dari enzim ya, enzim kompleks ya sebetulnya, yang tidak kita murnikan. Ini sudah dipakai ratusan tahun untuk produksi makanan sama beverage sebetulnya. Hanya pada akhir penghujung abad ini sebetulnya muncul pemahaman dan juga bisa meningkatkan microbial cell ini menjadi biokatalis yang lebih stabil, yang lebih produktif untuk proses pembuatan apa aja gitu, termasuk untuk chemical yang tadi saya sampaikan. Engineering dan directed evolution of enzyme itu betul-betul bisa meningkatkan kemampuan enzymatic activities untuk berbagai macam produk biotransformasi. Kalau di bidang farmasi, proses biotransformasi itu bisa menjadikan produk lebih atau yang tadinya toksik menjadi tidak toksik, yang tadinya tidak terlalu bisa larut dalam air menjadi lebih mudah larut dalam air. Jadi efikasinya atau manfaatnya untuk obat-obatan itu lebih tinggi gitu. Itu dengan biotransformasi. Perkembangan selanjutnya mengetahui juga mekanisme adaptasi dari biokatalis itu terhadap kondisi-kondisi lingkungan. Sehingga sekarang microbial cell seperti bakteri dan sebagainya bisa juga dipakai sebagai biokatalitik sistem dalam fermentasi sumber padat atau proses yang tidak membutuhkan air. Nah, dalam prosesnya biokatalis atau sel atau mikroba itu bisa dipakai bebas, begitu saja free, atau diimobilisasi dulu, baik enzim maupun mikrobanya itu, sehingga bisa dipakai berulang kali untuk memproduksi berbagai macam produk. Ada juga yang tahan pada temperatur tinggi, dan juga ada yang bisa dipakai untuk memproduksi killer compounds yang dipergunakan dalam agrochemical, pharmaceutical, pewangi, fragrance, food additive. Itu melalui proses ini, biokonversi. Dan aplikasi biotransformasi pada industri itu sekarang sudah mulai
banyak yang dikomersialisasikan ya. Mungkin ini yang tidak terlalu banyak akan saya singgung tentang biotransformasi. Tapi biotransformasi juga sebetulnya adalah biokonversi juga, tapi hanya mengganti satu molekul tertentu saja atau apa ya, sehingga sifatnya lebih baik. Jadi biotransformasi itu konversi dari organic material to usable product atau mungkin energi oleh berbagai macam jenis mikroba. Bioconversion ada dua tipe enzimatik dan enzimatik. Non-enzimatik itu oleh selnya langsung ya. Enzimatik biotransformation itu enzim dipakai dalam berbagai macam kegiatan biokonversi. Biasanya enzim itu terdapat dalam mitokondria atau di dalam membran. Kalau itu membran binding enzyme ya. Ada juga dipakai untuk transformasi steroid dan sterol. Ini untuk industri farmasi. Saya lanjut aja di sini. Nah, jadi kalau kita punya biomasa, food based waste ataupun juga biomasa yang lain yang tadi saya ceritakan, entah dari tebu, dari nira, starchy material ataupun lignoselulose, itu bisa dikembangkan dengan biotransformasi, dengan langsung diekstraksi yang tidak akan saya garap. Tapi dengan biokonversi. Biokonversi ini, biotransformasi, ekstraksi itu biasanya satu rantaian ya. Produk itu banyak sekali, biokomposit, biosorbent, kosmetik, bioactive compound, animal feed, enzim sendiri, biofertilizer, protein, pektin, fenol, macam-macam lah produk. Tentu ini ada hubungannya dengan agriculture, dengan biomedical, dengan pharmaceutical, dengan cosmeceutical, dengan nutraceutical, dengan environment, dengan petrochemical. Ada hubungannya ini semuanya. Jadi utamanya di sini food based. Dan proses ini biokonversi, biotransformasi, ekstraksi itu dimasukkan ke dalam satu gagasan baru namanya circular economy. Jadi tidak ada satupun bahan baku yang terbuang kecuali diproses, dimanfaatkan. Nah, ini sangat dibutuhkan nanti di aras global ya, karena biar bagaimanapun juga nantinya akan sangat sangat penting efisiensi penggunaan biomas dari hasil konversi energi matahari ke energi kimia yang disimpan dalam bentuk biomas. Kalau biomasnya nggak dipakai, ya seperti sekarang ada kekhawatiran energi akan habis, kemudian ada kemungkinan pangan akan habis, ada kemungkinan harga obat-obatan akan sangat tinggi dan terus meninggi. Sebetulnya kuncinya di proses biokonversi ini ya. Nah, saya kan ceritakan ini satu ya. Harusnya oh ya. Di ujung ini saya akan ceritakan tentang amazing ini ya, biokonversi dari ini dulu lah. Selamat menyaksikan. Nah, dia. Mudah-mudahan jalan ya. Hmm.
video show you how the mushrooms have been grown on logs for a really long time. In Asia, in Japan and China, it was first developed as a method living in the natural world where mushrooms grew out of logs that are grown in the wild. Di saya videonya belum jalan, Prof. Oh, Tapi belum suaranya jalan, sudah masuk. sebentar ya. Oh, suaranya masuk. Kenapa ya? This is the first way that humans ever learned to grow mushrooms. Saya ulang And these lagi ya. days you'll see large commercial mushroom farms in Asia growing mushrooms on logs and really all across the world. We personally don't choose to grow them in this way because it's quite a labor-intensive method. But if you do happen to have a load of wood that you've felled from your woodland, or perhaps you know someone, tree surgeon or woodsman, you can source some hardwood logs, and it's a really nice way of growing mushrooms. Either just as a hobby or maybe on a semi-commercial basis. So in this video today, I wanted to share with you the method and walk you through step by step how to grow mushrooms on logs. All right, so the first step is you're going to want to source the correct logs. And generally speaking, most mushroom varieties that you're going to want to grow prefer to grow on hardwood logs. So that's species like oak or alder, maybe beech or birch. Most hardwood logs work pretty well for this, but you'll find that certain varieties like other species more than others. So just have a little look around and do a bit of research on that. The best time of year to get your logs is in the winter. All the sugars and energy accumulated during the growth in the summer months is locked up in the wood, and the mycelium is going to feed well on that. It's also when most felling of trees is done. So try and source your wood kind of through the winter as you're coming out into spring. And you want to be making sure that from healthy trees, no disease or existing fungi growing on wood at all. And we want to be inoculating them within 2 weeks of when the trees or the wood have been felled in an ideal world. And that's because welcome to this video where I'm going to show you how to grow mushrooms on. Kedengaran, Prof, tapi untuk videonya belum tampil, Prof. Prof, bukannya di YouTube atau di mana ya, Prof? Enggak, saya sudah copy itunya. Baru muncul juga ya? Iya. Oke. Bentar. Mungkin di share screen-nya, Prof. Pas di share screen, Prof pilih yang ada muncul videonya, Prof. Jangan yang ada PowerPoint-nya. Siapa tahu dia videonya terpisah sendiri. Namanya, layarnya. Oke, saya stop share screen tadi. Kelihatan nggak layar ini? Terlihat, Prof. Ya. Anyway, yang dari tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya nggak jalan nih, atau saya ganti lagi itunya, ganti dulu. Nggak apa-apa sih. Saya tanya, Prof. Silakan ya. Kan kalau tadi dijelasin ada biomasa ya, Prof, dalam tumbuhan. Kalau misalnya prosesnya itu biomasa tumbuhan mati. Semuanya biomasa ya. Oh iya. Kalau misalnya dalam prosesnya itu
biomasa mati dan biomasa hidup itu apa bedanya, Prof? Kalau biomasa mati ya biomasa yang sudah dikeringkan, dipanen, dikeringkan, disimpan gitu kan, atau mungkin yang kena penyakit juga sehingga transfer makanan nggak masuk ke situ, ke cabang tertentu sehingga dianya mati gitu ya. Nah itu tapi biomasa ya biomasa gitu, kita nggak terlalu mempermasalahkan biomasa mati atau biomasa hidup itu. Tapi biasanya yang dilakukan biokonversi itu biomasa yang sudah dipanen, yang sudah diharvest, bukan yang ditanam, yang masih ditanam itu kan. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Tapi macam-macam biomasa sudah paham kan sekarang ya? Iya, Prof. Di kita sepertinya videonya udah jalan itu, Prof. Di sini di tempat Iya, menarik masih juga sih pengalaman si berputar ya, tapi ada ya. ada, Prof. Welcome to Masih this berputar. video. Ada habis. Oke, siap. Sekarang sudah nampak, Prof. Oke, siap. The mushrooms have been grown on logs for a really long time. In Asia, in Japan and China, it was first developed as a method whereby people... Sorry, mati lagi. Welcome to this video where I'm going to show you how to grow mushrooms on logs. The mushrooms have been grown on logs for a really long time. In Asia, in Japan and China, it was first developed as a method whereby people really just watched what was happening in the natural world where mushrooms grew out of logs that had fallen in the wild. And they learned that you could somewhat copy that process and cultivate them. This is the first way that humans ever learned to grow mushrooms. And these days you'll see large commercial mushroom farms in Asia growing mushrooms on logs and really all across the world. We personally don't choose to grow them in this way because it's quite a labor-intensive method. But if you do happen to have a load of wood that you've felled from your woodland, or someone, tree surgeon or woodsman, you can source some hardwood logs, and it's a really nice way of growing mushrooms, either just as a hobby or maybe on a semi-commercial basis. So in this video today, I want to just share with you the method and walk you through step by step how to grow mushrooms on logs. All right, so the first step is you're going to want to source the correct logs. And generally speaking, most mushroom varieties that you're going to want to grow prefer to grow on hardwood logs. So that's species like oak or alder, maybe beech or birch. Most hardwood logs work pretty well for this, but you'll find that certain varieties like other species more than others. So just have a little look around and do a bit of research on that. The best time of year to get your logs is in the winter. All the sugars and energy accumulated during the growth in the summer months is locked up in the wood, and your mycelium is going to feed well on that. It's also when most felling of trees is done. So try and source your wood kind of through the winter as you're coming out into spring. And you want to be making sure that they're from healthy trees, no disease or existing fungi growing on the wood at all. And you want to be inoculating them within 2 weeks of when the trees or the wood have been felled in an ideal world. And that's because if you leave it any longer, the logs start to dry out. You want to look for logs that are about 4 to 6 inches in diameter. That's about 10 to 15 centimeters or so. And in lengths of anywhere between 2 and 6 feet, whatever's easy for you to carry. Most people find around about 3 to 4 feet or around about a meter is about what's easy to move around and carry. So once you have your log source, there's a few other things you're going to need. You're going to need some dowel spawn, and that's got the mushroom mycelium growing on some little pieces of wood dowels. You can also use sawdust spawn for this, but you need a separate tool for that. So in this video, I'm just going to talk you through how to do it with wood dowels, which is probably the most common way that people tend to inoculate mushroom logs. You're also going to need a drill bit that is purposely made for going through wood, and that's probably going to be an 8 or 9 mil drill bit piece, depending on the side of your dowels.
There are other ways you can go about this, like if you've got an angle grinder, you can get an adapter. That's going to make it much quicker if you're doing larger batches of logs. But in this example, we're just going to show you how to do it with an electric drill and an 8mm drill bit with the wooden dowel spawn. In addition to that, you're going to want some kind of wax because we're going to be sealing over the holes after we've drilled and plugged them with the spawn. So for that, you can use beeswax. It's quite an expensive way of doing it, but you can use beeswax or you can use any kind of cheese wax, paraffin wax. And you're going to want something to warm the wax in to melt it. So you could use either like a slow cooker, crock pot, or just a small stove and pan like we have in this example here, along with a brush, which you can use then to paint the melted wax over the holes. Finally, then you're just going to want something to position all of this on so that you can work it at a nice easy height. So you could use something like a sawhorse, which is often used for cutting wood, or you could use any kind of workbench that you can just place the logs on at the right height so that you can work on them and hold the wood in place. So once you've got everything that you need, the next step is to drill and inoculate the logs with your spawn. So the method for this is to drill holes along the length of the log, and you want to space the holes around about 4 to 6 inches apart. It's around about 10-15 centimeters apart, all the way down each row. Drill another line of holes slightly offset, so you've got a bit of a diamond pattern, and you're going to want that next row to be spaced around about 2 to 3 inches around the log so that you have a little bit of space between the rows with this offset diamond pattern between them. So continue to drill all the holes in the logs. Once you have all the holes drilled and ready, next step is to plug them with the spawn. So you're going to place the inoculated dowels over the holes, line them up along the holes, and then you can just come along and knock them in with a hammer or a mallet until they're flush with the surface of the log. Finally, then you're going to want to seal the holes up with some melted wax. And the purpose of this really is twofold. One is just to seal the inoculated log into the wood and to stop it from drying out, so the wax stops it drying out, but it also stops any insects getting in and nibbling away on the mycelium, which some of them do like to do. There's also an option to seal the end of the logs with wax. If you have enough wax, and depending on how many logs you're working with, you may decide to seal the end of the logs. It also, again, helps to seal in the moisture on the log and stop it from drying out, but it's not absolutely necessary. We haven't done that in this case here. Once all your logs have been inoculated, at this point you've introduced the spawn into some freshly cut hardwood, and you really need to position them in a spot now that's going to be beneficial for the spawn run. So that's the period during which the mycelium is going to run its way through the length of the log and start consuming the wood as its food before it's able to produce mushrooms. So the most important thing in this stage is to position the logs in a spot that they're not going to dry out. So a couple of options you might have here. If you happen to have access to existing woodland, just placing them in the woodland underneath the canopy is the ideal environment. Likewise, you could just choose a shady spot underneath a large tree like we have here. And you want to make sure that it's up off of the ground a little bit so it's not in contact with the soil. We like to use pallets for this purpose. And then you want to stack them in a grid-like pattern, fairly close together, but with a little bit of space in between each log just to allow for a bit of air circulation. And then, depending on how well shaded it is already, you may choose to cover the logs over with something like shade netting. You don't really want to cover it with plastic because that's going to create too much humidity inside and you may have problems with competitor mold growing. So make sure there's a little bit of air exchange, but not so much that you're getting big winds and drafts blowing through, which would dry the wood out. Another important consideration, you may want to make sure that the logs are positioned somewhere near a kind of water source that might be near an existing pond, or perhaps somewhere where you have access to a hose that you can fill up a container with water, which will be important for the next step when we come to initiate fruiting. So during this incubation period, it's going to last anywhere between 12 and 24 months. It takes quite a while for the mycelium to grow its way through the wood. During this time, your main task is just to make sure the logs don't dry out, so you can water them frequently throughout any dry periods, either with a hose or maybe some kind of sprinkler system like we have here. And you're monitoring the logs for signs of colonization. The first sorts of things you may see is little bits of white showing up at the end of the log, or perhaps around the holes where you plugged
and you should see bits of white mycelium, or sometimes it might show up as black or brown, depending on the variety that you're growing. You'll see that pattern start to emerge and grow and cover up the face of the log. And at that point, you know that it's pretty much fully colonized throughout the log. You can either just leave it and wait for it to start fruiting naturally, which it will tend to do in the autumn or the spring when it's kind of naturally damp and slightly cooler conditions, or you can try and force them to fruit by soaking them in water overnight. So that's what we've done here. We noticed that our logs were already fully colonized on the end. We start to see little signs that some of them were starting to produce tiny little mushrooms. So we initiated them and forced them to fruit by soaking them in water overnight, draining them out and then stacking them up vertically in a line for the mushrooms to grow. You can stack them in different ways. You can also stack them in a grid-like fashion as well, with a bit more spacing than you did during incubation. But the key thing is you want to be able to get in and harvest easily. We prefer with shiitake logs, which we have here, to stack them vertically, leant up against the pole. Other varieties like reishi and namiko, for example, prefer to actually be buried under the soil to fruit. So if you're growing other varieties, do just check on how they prefer to fruit, because it does vary slightly. So after you've soaked them with water, they're now primed and ready to fruit, and you should see mushrooms start to emerge in the next 1 to 2 weeks after that. They'll grow at whatever speed, depending on the temperature normally. So if it's very cold, they'll take a lot longer to grow. If it's warmer, they'll grow much quicker. But once you see little baby mushrooms start to form, they grow really fast. And as you can see here, they develop from very small little pins into fully grown mushrooms. Beautiful process to watch, and do check in on them regularly during this phase, because it could be as short as just 4 or 5 days in the warmer weather. It might be as long as 2 weeks in colder weather. But keep an eye on them, and in particular, you want to make sure you don't harvest them too late. If you harvest them too late, by that point, they're dropping a load of spores. They tend to attract other pests like slugs or flies who will come along and eat the mushrooms instead of you. So do get there earlier. It's much better to harvest too early than it is to harvest too late. And at that point, you've harvested your first crop of delicious mushrooms off of your log. And really, you've got a choice here. You can just leave the log in situ and it will fruit again when it's ready and the conditions are naturally right. Or if you want, you can try and force them to fruit around about 6 weeks later. You go through the process again of soaking in water, putting them back in the fruiting position, and if they're ready, they'll produce another crop for you then. If you're wondering, the log will continue to produce like this for between 3 and 7 years, depending on the diameter of the log and the type of wood and the variety that you're growing. But it'll keep going for quite a few years, keep throwing out mushrooms throughout the spring to autumn time, if you manage them well, producing you a lovely crop of mushrooms. So that's how to grow mushrooms on logs, and I hope you found that information useful. Go ahead and give it a try, source some wood and see how you go. And if you're interested in finding some other ways to grow mushrooms in a kind of low-tech, simple hobby way, check out our video on how to grow mushrooms at home. You might also want to watch the other video we made on how to grow mushrooms outside in a wood chip bed, both of which are nice, easy methods to get started growing mushrooms. And if you've enjoyed this video, do subscribe to the channel. Oke, itu satu. Kemudian saya juga ingin melihatkan satu lagi ini sebagai dimengerti kan ya? Bahasanya nggak Hi, my name is Alan Finney. I'd like to talk to you today. ini cerita mengenai biokonversi tapi tidak menggunakan ya yang sekarang sedang banyak dibicarakan di Indonesia ya.
Black soldier flies. Hi, my name is Alan Finney. I'd like to talk to you today about a technology that has some large implications, not only for the environment, but for food and agricultural industries worldwide. The process uses insect larvae to consume agricultural waste and other organic byproducts. Dr. Craig Shepard, one of the world's leading authorities on mass production of insects, has spent most of his life studying insects suitable for this process. His research has led him to the black soldier fly, which is ideally suited for mass production. The black soldier fly larvae are voracious consumers of organic materials and can eat up to twice their body weight per day. These larvae are actually more efficient at converting feed into protein than livestock such as swine, poultry, or cattle, which is pretty amazing considering that they can do this on the manure generated by these animals. They are also high in protein and energy and are chock full of vitamins, amino acids, and essential fatty acids, which means that they are ideally suited for animal and fish feed formulations. In fish feed formulations, these larvae can actually be used to replace fish protein, which is important because we have now reached the sustainable limits of harvesting fish to feed other fish. Because of the high amount of organic waste that people generate, there's a potential to grow mass quantities of these insects, which has some clear implications for the environment. For example, it has been estimated that fully 50% of all the food produced in the United States is wasted, and that's just direct wastes. When you add in materials like manure, food processing byproducts, meat and dairy wastes, off-grade food wastes, brewers' grains, restaurant wastes, vegetable trimmings, and other organic wastes, the amounts of material available for this process is truly staggering. And while some of these byproducts do have value, a lot of it simply goes into landfills. For businesses that must deal with these wastes, the black soldier fly gives them the potential to extract a high-value feedstock from materials that will often become an environmental liability. This process really just mimics what happens in nature.